Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai shading atau bayangan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Adam Rizky, lalu ada Grace Yuda, dan terakhir saya sendiri, Sandi Lokananta. Shading. Shading adalah proses untuk menggambarkan tingkat kegelapan di atas kertas dengan menggunakan media yang lebih padat atau dengan warna yang lebih gelap untuk area yang lebih gelap, dan kurang padat atau dengan warna yang lebih ringan untuk area yang lebih terang. Ada berbagai teknik shading, salah satu contohnya adalah cross hatching, di mana garis tegak lurus dari berbagai gambar yang berdekatan dalam pola grid untuk mewakili suatu daerah. Semakin berdekatan suatu garis, maka semakin gelap area yang muncul. Demikian juga semakin jauh suatu garis, maka semakin terang daerah tersebut muncul. Pandangan struktur. Suatu bayangan terjadi ketika suatu objek yang secara parsial atau secara total mengarahkan cahaya dari suatu sumber kekuatan penerangan. Dari segi pandangan struktur, bayangan dapat dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada cast shadow, dan yang kedua ada self shadow. Pandangan penglihatan. Bayangan dapat dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada bayangan lembut atau soft shadow, dan bayangan keras atau jelas hard shadow. Bayangan keras nampak ketika sumber cahaya adalah sumber titik tunggal, suatu titik permukaan yaitu yang manapun dengan sepenuhnya diterangi atau dibayangi. Atau dengan kata lain, sumber cahaya adalah dengan sepenuhnya kelihatan dari titik permukaan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada angle terhadap cahaya sumber atau shading. Shading mengubah warna wajah dalam model 3D didasarkan pada sudut permukaan ke matahari atau sumber cahaya lainnya. Gambar pertama di bawah ini memiliki wajah kotak yang diberikan tapi semua dalam warna yang sama. Garis edge telah diberikan di sini juga yang membuat gambar lebih mudah untuk dilihat. Gambar kedua adalah model yang sama tanpa diberi garis tepi. Sulit untuk mengatakan di mana satu wajah dari kotak tersebut berikutnya dimulai. Dan ada gambar ketiga, yaitu gambar ketiga yang diaktifkan, naungan diaktifkan, yang membuat gambar terlihat lebih realistis. Kemudian ada shading datar atau shading halus. Flat shading adalah teknik pencahayaan yang dilakukan dalam komputer grafis 3D. Ini nuansa setiap poligon dari sebuah objek berdasarkan sudut antara poligon, permukaan normal, dan arah sumber cahaya, warna masing-masing, dan intensitas sumber cahaya. Kerugian dari shading datar adalah memberikan model poligon rendah dilihat dari sisi. Kadang-kadang ini dapat menguntungkan meskipun misalnya di pemodelan objek berbentuk kotak, shading datar hanya tidak tepat ketika objek harus muncul dengan kurva. Seniman kadang-kadang menggunakan flat shading untuk melihat poligon model yang mereka ciptakan. Pencahayaan yang lebih realistis dan teknik shading termasuk Gouraud shading dan Phong shading. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya ada Gouraud shading. Shading Gouraud adalah metode yang digunakan dalam grafis komputer untuk mensimulasikan efek cahaya yang berbeda dan warna di permukaan benda. Dalam praktiknya, Gouraud shading digunakan untuk mencapai pencahayaan halus pada rendah poligon permukaan tanpa persyaratan komputasi berat menghitung pencahayaan untuk setiap piksel. Ini adalah contoh dari Gouraud shading yang
Giroud shading atas itu tercipta karena adanya sorot spekular, sedangkan yang bawah itu objek yang sama, cuma diberikan dengan jumlah poligon yang sangat tinggi atau banyak. Yang kedua ada Pong shading, mengacu pada seperangkat teknik komputer grafis 3 dimensi. Pong shading termasuk model bagi refleksi cahaya dari permukaan dan metode kompatibel memperkirakan warna piksel dengan interpolasi normal permukaan di seluruh rasterized polygon. Refleksi Pong adalah model empiris pencahayaan lokal. Ini menggambarkan cara permukaan memantulkan cahaya sebagai kombinasi dari refleksi difus permukaan kasar dengan refleksi spekular permukaan mengkilap. Hal ini didasarkan pada Tuong Pong Buis pengamatan informal yang memiliki permukaan mengkilap kecil, intens, dan spekular highlight. Sementara permukaan kusam menyoroti yang jatuh lebih secara bertahap. Model refleksi juga termasuk istilah ambient account untuk jumlah cahaya kecil yang tersebar di seluruh adegan. Berikutnya ada refleksi model inverse Pong. Pong shading model refleksi adalah perkiraan naungan objek dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa persamaan Pong dapat berhubungan dengan shading terlihat di foto dengan normal permukaan benda terlihat. Model refleksi Pong mengandung banyak parameter seperti refleksi difus parameter permukaan atau albedo yang mungkin berbeda dalam objek. Jadi normal dari objek dalam foto hanya dapat ditentukan dengan memperkenalkan informasi aditif seperti jumlah lampu, arah cahaya, dan parameter refleksi. Berikut adalah ilustrasi visual persamaan Pong. Ada ambient, diffuse, spekular, dan hasilnya adalah Pong reflection. Selanjutnya interpolasi Pong. Pong shading meningkatkan atas shading Giroud dan memberikan pendekatan yang lebih baik dari permukaan halus. Pong shading mengasumsikan permukaan yang mulus bervariasi vektor normal. Metode interpolasi Pong bekerja lebih baik daripada Giroud bila ditetapkan pada model refleksi yang lebih kecil spekularnya menyoroti seperti model refleksi Pong. Masalah yang paling serius dengan shading Giroud terjadi ketika spekular menyorot ditemukan di tengah-tengah poligon besar. Karena spekular dari titik poligon dan naungan Giroud interpolate berdasarkan warna titik. Pusat perhatian spekular akan hilang dari interior poligon tersebut. Masalah ini diakibatkan oleh Pong shading. Permukaan normal adalah interpolasi normal pada setiap piksel yang kemudian digunakan dalam model refleksi Pong untuk mendapatkan warna piksel akhir. Pong shading komputasi lebih sulit daripada Giroud shading karena model refleksi harus dihitung pada setiap pikselnya, bukan di setiap vertexnya. Itu ada perbandingan antara flat shading dan Pong shading, yang mana di Pong shading pembuatan bayangannya itu lebih halus daripada yang flat shading. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi proyek. Untuk proyeknya, perkembangan dari kemarin sudah ada papan sponsor dan tribunnya. Cuma tribunnya rada sedikit ngebug, jadi tidak seluruhnya. Nah, ini atapnya masih ada. Mungkin teman-teman ada tambahan. Cukup, Grace. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sekian perkembangan dari proyek kelompok kami. Jika ada kesalahan,
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.